Baik, langsung saja. Pada bagian ini berfungsi untuk mengimpor library Linglist dari paket Java util. Dalam perintah ini, program dapat menggunakan struktur data Linglist list yang sudah disediakan oleh Java. Jika barisan ini ditulis, maka program tidak akan mengenali perintah linked list yang digunakan di bagian di bawah sini. Selanjutnya yaitu public class. Nah, di sini namanya itu tugas praktik 1. Selanjutnya yaitu public static void main. Baris ini adalah pintu masuk utama program Java karena semua perintah yang berada di dalam kurung urawal metode ini akan dijalankan saat program di run. Kata kunci seperti public artinya metode ini dijalankan saat program di run. Kata kunci seperti ini artinya metode bisa diakses secara umum. Static berarti metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek terlebih dahulu, dan void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengendalikan nilai. Selanjutnya yaitu deklarasi variabel integer bernama struktur baris. Saya membuat variabel bertipe integer bernama struktur baris dengan nilai 11. Nah, perintah system or print digunakan untuk menampilkan hasilnya di layar. Output yang muncul yaitu nilai struktur 11. Bagian ini menunjukkan contoh penggunaan tipe data bilangan bulat di Java. Dan selanjutnya yaitu deklarasi variabel string bernama kata baru berisi kalimat tertentu. Variabel atau kata baru bertipe string yang berarti menyimpan data teks atau kalimat. Nilai yang disimpan adalah deklarasi tipe data string. Hasilnya akan muncul yaitu deklarasi tipe data string. Kemudian selanjutnya yaitu ke bagian array 1 dimensi. Pada bagian ini saya membuat array 1 dimensi yang berisi 4 nilai integer. Kemudian saya menggunakan perulangan for each untuk menampilkan semua isi array satu persatu. Hasil outputnya nanti isi array-nya keempat angka yaitu 7, 10, 20, dan 23. Pada bagian ini berisi array 2 dimensi bernama angka yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Saya menggunakan 2 perulangan bersarang untuk menampilkan sistem elemen yang berbentuk tabel dengan tanda Ctrl T untuk memberi jarak antara kolom agar memperlihatkan bagaimana array 2 dimensi bisa digunakan untuk menyimpan data berbentuk matriks. Selanjutnya yang terakhir yaitu deklarasi linked list dengan nama list angka. Pada bagian kelima, pada bagian ini saya membuat linked list bernama list angka yang berisi data bertipe integer berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Linked list dapat menambah atau menghapus elemen secara dinamis. Saya menambahkan beberapa nilai menggunakan perintah .add dalam kurung lalu menampilkannya di layar. Hasilnya yaitu contohnya yaitu 22, 19, 44, 60, 72. Di bagian akhir saya menggunakan 2 kurung di akhir program karena berfungsi untuk menutup blok method main dan blok kelas utama.
Baik, itu saja dari saya. Kesimpulannya adalah program tugas praktik saya ini mempelajari yang pertama yaitu mendefinisi variabel dengan tipe data dasar seperti int dan string. Yang kedua yaitu cara menggunakan array 1 dimensi dan 2 dimensi. Yang ketiga yaitu cara menggunakan struktur data linked list untuk menampung data secara dinamis. Yang keempat yaitu struktur umum. Terima kasih, sekian.